Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya sifat dan unsur hukum adat. Bersama saya Sabila Febriani, Nurbaiti, dan Parijan. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Nurbaiti. Proses terbentuknya hukum adat. Nah, proses terbentuknya hukum adat itu dibagi menjadi dua, yaitu hukum adat adalah hukum non statua, kemudian yang kedua yaitu hukum adat tidak statis. Nah, hukum adat adalah hukum non statua ini pada umumnya hukum adat itu kan tidak tertulis. Maka dari sebab itu perspektif seorang ahli hukum memegang teguh kitab dari undang-undang yang berkaca mata kitab undang-undang memang hukum keseluruhannya di Indonesia ini tidak diatur, tidak sempurna dan tidak tegas. Kemudian menurut ahli hukum asing, sebagai sumber hukum adat itu bersumber dari kebiasaan-kebiasaan adat istiadat dan berikatan dengan tradisi rakyat, tetapi tidak semua adat merupakan hukum. Ada perbedaan antara adat istiadat biasa dan hukum adat. Menurut Van Hollenhoven, hanya adat yang bersangsi memiliki karakter hukum serta merupakan hukum adat. Konsekuensinya yaitu berupa tindakan dari masyarakat hukum yang bersangkutan. Reaksi adat masyarakat hukum yang bersangkutan ini dalam implementasinya sudah tentu dijalankan oleh penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan. Sedangkan menurut Terhar, untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka kita wajib melihat penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap si pelanggar norma-norma adat yang bersangkutan. Menurut Profesor Supomo, dipandang dari sudut struktur kejiwaan dan pola pikir masyarakat Indonesia, itu bentuk pola-pola tertentu dalam hukum adat, yaitu yang pertama, memiliki karakter kebersamaan yang luas. Artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam hubungan kemasyarakatan yang erat. Rasa kebersamaan meliputi segala lapangan hukum adat. Kemudian memiliki karakter magis religius yang berikatan dengan pandangan hidup alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Kemudian sistem hukum adat itu diliputi oleh pikiran penataan serba konkret. Artinya yaitu hukum adat memperhatikan banyaknya berulangnya perhubungan hidup yang konkret. Kemudian hukum adat memiliki karakter yang sangat visual. Artinya perikatan-perikatan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dalam suatu perikatan yang dapat dilihat. Nah, ada anggapan orang Indonesia itu mempunyai suatu alam pikiran yang penuh sifat-sifat magis religius. Itu pada unsur-unsurnya memiliki beberapa keyakinan atau memiliki beberapa unsur. Yang pertama yaitu keyakinan pada makhluk-makhluk halus, roh dan hantu-hantu. Kemudian keyakinan pada kekuatan sakti yang mendiami seluruh alam semesta dan khusus terhadap alam dalam peristiwa yang luar biasa. Kemudian dugaan bahwa kekuatan sakti yang bersifat itu dapat difungsikan sebagai magis res dalam beraneka perbuatan-perbuatan. Kemudian dugaan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam berakibatkan keadaan kritis. Nah, beberapa contoh hukum adat yang berhubungan dengan religio magis, di antaranya yang pertama yaitu di bagian timur Indonesia, misalnya Minahasa, ada tanda larangan yang disebut dengan matako. Jika tanda ini diletakkan di suatu pohon, maka mereka yang meletakkan mempunyai hubungan hukum dengan pohon itu. Kemudian di daerah Toraja, itu tanda larangannya ialah berupa sepotong bambu dengan tubuh
tumbuhan yang menggatalkan dan berduri serta merica. Tanda-tanda ini mempunyai sifat religio magis. Kemudian di Kalimantan, di wilayah yang diduduki oleh suku-suku bangsa Londak dan Toyan, dipakai tongkat dari bambu sebagai dari tanda larangan melanggar, tidak hanya dalam keadaan bahaya, akan tetapi tetap mereka harus membayar denda berupa suatu jembatan pula. Nah, itu mungkin beberapa contoh dari hukuman adat, yaitu yang berhubungan dengan religio magis. Kemudian hukum adat tidak statis. Nah, hukum adat itu suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dari fitrahnya sendiri. Hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Nah, proses terbentuknya hukum adat menurut Surjono itu dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama yaitu aspek sosiologi, yang kedua yaitu aspek yuridis. Aspek sosiologi ini pada prinsipnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan artinya membutuhkan manusia yang lain, karena manusia itu makhluk sosial. Nah, karena hidup manusia membutuhkan manusia lainnya, maka setiap manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya. Dari interaksi ini melahirkan pengalaman. Dari pengalaman ini akan dapat didapati sistem nilai yang dapat dianggap sebagai hal yang baik dan yang hal buruk. Sistem nilai ini akan melahirkan suatu pola pikir atau asumsi yang akan menimbulkan suatu sikap, yaitu kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat. Nah, bila sikap ini telah mengarah kecenderungan untuk berbuat, maka akan timbullah perilaku. Kemudian, aspek yuridis. Nah, bentuk konkret dari wujud perilaku yaitu dengan cara seragam, sekumpulan manusia, artinya adanya interaksi seperti dalam jual beli, bagi waris, cara menikah, dan banyak lain sebagainya. Bila ada penyimpangan, ada sanksi namun lemah. Dari cara tersebut akan terciptanya suatu kebiasaan dan sanksi atas penyimpangannya. Kebiasaan yang berulang-ulang dalam masyarakat akan lahir standar kelakuan atau mores, di mana sanksi atas penyimpangannya sudah menjadi kuat. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan sifat-sifat hukum adat, yang mana dikemukakan oleh Holman memberikan uraian-uraian yang menjelaskan tentang sifat-sifat umum hukum adat tersebut, yaitu dia mengemukakan ada 4. Yang pertama sifat komun, yang kedua sifat konkret, yang ketiga sifat konstan, dan yang keempat sifat magis. Apa itu sifat komun? Itu suatu sifat yang diartikan bahwa kebutuhan individu dalam hukum adat selalu seimbang dengan kebutuhan umum. Hal ini berarti bahwa hak-hak individu dalam hukum adat selalu seimbang oleh hak umum. Jadi di sini maksudnya dia lebih mengutamakan sifat-sifat umum daripada itu pribadi. Jadi mereka ini saling bergantungan satu sama lain. Terus yang kedua, sifat konkret. Sifat konkret yaitu suatu sifat yang berarti bahwa dalam alam pikiran orang-orang Indonesia, pengertian-pengertian hukum adat itu didasarkan dari sebuah objek hukum itu, yang artinya menjadi tujuan dalam hukum adat itu harus konkret. Yang ketiga, sifat konstan, bahwa penyerahan pada masalah transaksi misalnya seperti penjualan dan lain sebagainya itu harus dilakukan dengan konstan. Terus yang keempat, sifat magis, yaitu bahwa perbuatan-perbuatan dalam hukum adat itu memuat hal-hal yang gaib. Artinya apabila dilanggar akan mengakibatkan bencana terhadap masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang terakhir, unsur-unsur hukum adat. Dalam proses pembentukan hukum adat, ada 2 unsur, yaitu
unsur kenyataan yang mempunyai makna adat itu dalam keadaan yang sama yang selalu diindahkan oleh rakyat dan secara terus-menerus serta berkelanjutan rakyat mentaati dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, unsur psikologis. Setelah adat itu secara ajeng dan terus-menerus dijalankan, selanjutnya terdapat keyakinan pada rakyat bahwa adat dimaknai memiliki kekuatan hukum. Unsur ilmiah yang mengakibatkan adanya kewajiban hukum atau yang disebut opinio juris necessitatis. Oke, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan dari kami kelompok 2. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.